Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baizakia dengan NIM 132023040. Kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah perbandingan undang-undang dengan materi hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Nanang Jayani SPD MPD. Langsung saja. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya ribuan hukum dan peraturan di Indonesia bisa jalan barengan tanpa jadi kacau balau? Anggap aja semua itu kayak bangunan yang super kokoh. Hari ini kita bakal jadi arsiteknya nih. Kita bakal bedah bareng gimana cara semua aturan itu disusun, mulai dari pondasinya hingga ke atap yang paling atas. Semuanya itu berawal dari sini. Cuma satu kalimat pendek dari Undang-Undang Dasar 1945. Tapi ini adalah pondasi utamanya. Kalimat inilah yang jadi cetak biru atau blueprint buat seluruh bangunan hukum yang akan kita jelajahi. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya sebuah negara memastikan ribuan aturan hukum itu nggak saling tabrakan dan malah jadi bikin pusing? Ternyata jawabannya itu ada pada sebuah sistem hierarki yang jujur aja keren banget teman-teman. Kita bakal bahas ini dalam 4 bagian, mulai dari konsep dasarnya, terus kita lihat strukturnya, kita lihat aturan mainnya, dan siapa yang terlibat. Langsung saja ke bagian yang pertama. Kita ke fondasinya dulu. Sebelum kita membangun lebih tinggi, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan hukum atau peraturan dalam konteks ini. Jadi kita nggak lagi ngomongin aturan biasa ya. Ini tuh peraturan perundang-undangan. Artinya aturan main resmi yang tertulis, sifatnya mengikat untuk semua orang, dan hanya bisa dibuat oleh lembaga yang memang punya wewenang kayak DPR dan Presiden. Dan pada akhirnya tujuan dari semua aturan yang rumit ini sebenarnya sederhana banget. Menciptakan masyarakat yang lebih adil dan teratur, di mana hak-hak Anda sebagai warga negara itu dilindungi dan hak-hak kita juga jelas gitu. Inilah landasan buat kita semua bisa hidup dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke inti bangunannya. Coba deh bayangin sebuah piramida. Karena di dalam hukum nggak semua aturan itu setara kedudukannya. Ada tingkatan-tingkatan yang jelas banget dari yang paling puncak sampai yang paling dasar. Dan inilah dia piramida hukum kita yang punya 7 tingkat. Di puncaknya ada UUD 1945 sebagai hukum yang paling tinggi. Logikanya, setiap peraturan di bawahnya harus bersumber dari dan gak boleh bertentangan dari yang paling atas. Terus begitu sampai yang paling dasar. Semuanya itu nyambung ya teman-teman. Nah, piramida ini tuh bukan sekedar daftar biasa ya. Ada 3 aturan main utama yang fungsinya kayak sistem operasi di komputer kita. 3 aturan ini tuh memastiin semuanya tuh berjalan lancar, dan gak ada yang namanya error atau konflik hukum gitu. Prinsip pertama, lex superiori. Kedengarannya kayak mungkin ribet ya, padahal artinya tuh simple banget teman-teman. Yang lebih tinggi selalu menang. Kayak gampangnya tuh kayak gini ya teman. Peraturan daerah tentang lalu lintas ya di kota kita gitu kan, itu nggak boleh bertentangan sama undang-undang lalu lintas nasional.
Nah, aturan yang di bawah harus selalu nurut sama yang di atas. Terus gimana kalau misalkan ada dua aturan yang levelnya tuh sama tapi isinya tuh berbeda? Nah, kita pakai prinsip yang kedua, yaitu prinsip lex specialis, yang artinya tuh aturan yang lebih khusus mengalahkan aturan yang umum. Contohnya tuh kayak undang-undang perdagangan secara umum, dan ada juga undang-undang khusus tentang transaksi elektronik. Nah, kalau misalkan kasusnya tentang belanja online, ya yang dipakai ya undang-undang yang lebih spesifik itu. Dan yang terakhir ada lex posteriori. Dunia kan terus berubah, hukum juga harus terus mengikuti dong. Prinsip ini memastikan hukum yang baru mengalahkan peraturan yang lama. Kalau misalkan ada dua undang-undang yang setingkat tapi isinya tuh bertentangan gitu, maka undang-undang yang disahkan paling akhir itulah yang berlaku. Ini penting ya, biar hukum kita tetap relevan sama zaman gitu. Tadi kita udah lihat ya piramida 7 tingkat tadi ya. Tapi ternyata di luar itu masih ada pemain lain loh yang bisa membuat peraturan lain gitu yang sifatnya mengikat. Siapa aja ya? Wah, ternyata daftarnya tuh lumayan panjang teman-teman. Mulai dari Mahkamah Agung, para menteri, atau bahkan sampai kepala desa pun bisa membuat peraturan. Tunggu dulu, kalau gini bukannya malah bikin semuanya jadi kayak semrawut dan gak jelas gitu ya? Jawabannya tuh ternyata enggak teman-teman. Dan disinilah kuncinya. Peraturan-peraturan tambahan ini hanya sah kalau misalkan itu tuh dibuat oleh perintah dari hukum yang lebih tinggi di dalam piramida utama tadi ya. Jadi peraturan menteri ya, misalnya nggak bisa dibuat seenaknya, tapi harus ada undang-undang atau peraturan yang jadi payung hukumnya. Semua itu tetap terikat pada struktur utama. Langsung ini kita lanjut ke perubahan. Ini ada beberapa perubahan di setiap undang-undang ya. Perubahan amandemen, yaitu dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dengan syarat quorum dan persetujuan minimal 2-3 anggota MPR yang hadir. Selanjutnya kita ke ketetapan MPR. Perubahan atau pencabutannya tidak lagi dibentuk. TAP MPR yang lama masih berlaku adalah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Pencabutannya itu dilakukan melalui TAP MPR baru. Yang selanjutnya itu ada undang-undang atau Perpu. Perubahannya itu seperti diubah atau diganti dengan Perpu yang baru. Selanjutnya peraturan pemerintah, PP ya. Yaitu perubahannya itu seperti diubah atau diganti dengan PP baru. Bisa juga karena undang-undang induknya berubah. Selanjutnya peraturan presiden. Perubahannya itu bisa diubah atau diganti dengan presiden baru. Jadi kalau misalkan presidennya ganti, mungkin peraturan juga akan berganti. Selanjutnya peraturan daerah provinsi atau perda provinsi. Perubahannya tuh bisa diubah atau diganti oleh perda provinsi baru. Dapat juga dibatalkan oleh pemerintah pusat melalui Permendagri jika bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, yang paling dasar, yaitu peraturan daerah kabupaten. Yaitu adalah perubahannya itu serupa dengan perda provinsi tadi. Dapat diubah atau dibatalkan oleh pemerintah pusat melalui gubernur sebagai wakil pusatnya. Mungkin itu saja. Oke guys, sekian video dari saya. Saya Baizakia pamit undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.